Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Adipa Terima Putih memandang Huo Yuhao. Melihat bagaimana Huo Yuhao tampaknya sangat termenung, dia perlahan-lahan menenangkan diri. Saran Huo Yuhao benar, memblokir semua informasi adalah hal yang paling penting saat ini. Ini bukan tentang melakukan pengintaian lagi, sebaliknya itu adalah tentang menyembunyikan informasi yang mereka miliki dan menjaga kekuatan tempur seluruh pasukan. Yuhao, kita berada dalam situasi bencana sekarang. Aku tidak melihat ada harapan bagi kita untuk melawan. Adipati Terima Putih menghela nafas panjang. Huo Yuhao berkata, meski begitu, kita harus tetap melakukan yang terbaik. Adipati, ada dua cara yang bisa kita pilih untuk menghadapi situasi saat ini. Oh, benarkah? Beritahu aku tentang itu. Mata Adipa Terima Putih bersinar. Dia tidak dapat memikirkan solusi apapun. Yuhao sebenarnya mengklaim bahwa mereka memiliki dua solusi untuk dipilih. Baginya, seolah-olah dia telah meraih batang rumput yang menyelamatkan jiwa. Huo Yuhao berkata, ada dua cara bagi kita untuk bertindak. Satu, kita melindungi apapun yang kita miliki. Kedua, kita menjadi agresif. Pertama yang kumaksud dari melindungi apapun yang kita miliki adalah segera mundur dan menggunakan kota Starlo sebagai markas untuk mengumpulkan semua kekuatan. Pada saat yang sama, kami akan meminta bantuan dari akademi untuk memohon mereka untuk mengirim beberapa orang kuat untuk bertemu dengan kami. Bersamaan, kita perlu meminta Kekaisaran Doling untuk mengumpulkan kekuatan apapun yang mereka miliki. Setelah itu, kita akan memasuki Kekaisaran Tianhun dari dua arah yang berbeda, memanfaatkan kesempatan seperti Kekaisaran Ryu untuk membagi pasukannya setelah menyerang Kekaisaran Tianhun untuk melawan kekuatan utama Kekaisaran Starlo. Dengan memusatkan kekuatan akademi dan dua kekaisaran, dan bahkan kekuatan Mosroh di hutan Stardo, kita bisa bertarung habis-habisan melawan Kekaisaran Ryu. Bagaimanapun, kita telah memerintah Punadoulo selama bertahun-tahun. Hati orang-orang bersama kita, bahkan jika kita menderita kerugian besar bersama dengan musuh, kita masih dalam situasi yang menguntungkan. Selama bentrok terakhir, kita akan membutuhkan dua kekaisaran dan akademi untuk menghubungi semua sekte tersembunyi untuk bergabung dalam perlawanan terhadap invasi Kekaisaran Ryu. Setelah mendengar kata-kata Huo Yuhao, Dai Hao mengangguk berulang kali. Itu memang rencana yang bagus. Namun ada harga yang harus dibayar untuk menggunakan rencana ini. Harganya hampir setengah dari tanah Starlo dan orang-orang yang menduduki tanah itu. Tidak ada yang tahu bagaimana Kekaisaran Ryu akan memperlakukan orang-orang itu. Ini juga sesuatu yang Adipa Terima Putih tidak mau lihat. Dia tidak hanya mencintai tentaranya, dia juga mencintai bangsanya sendiri. Bagaimana dengan menjadi agresif? Dai Hao jauh lebih tenang setelah mendengar solusi pertama Huo Yuhao. Tidak diragukan lagi, rencana pertama Huo Yuhao bisa dilaksanakan. Tatapan Huo Yuhao menjadi lebih tajam dan dia menjawab, dengan menjadi agresif, itu artinya kita harus mempertaruhkan segalanya. Menurut niat awal Anda, kita harus menyerang bagian musuh yang paling penting. Selama kita bisa mengatasi pertahanan musuh di pegunungan Mingdo dan berjuang menuju ke Kekaisaran Ryu, pasukan mereka pasti akan kembali untuk penyelamatan. Ketika itu terjadi, Kekaisaran Doling, Kekaisaran Tianhun dan Akademi dapat bergabung untuk memaksa pasukan Kekaisaran Ryu kembali ke tempat mereka berasal. Apakah kamu mengatakan bahwa kita harus menggunakan kekerasan? Dai Hao menyipitkan mata dan melepaskan aura membunuh dari tubuhnya. Aku sudah memikirkan ide ini. Kita mungkin punya peluang jika kita melakukan itu. Tapi jika kita melakukannya dengan cara itu, kita pasti akan menderita kerugian besar. Sekalipun kita berhasil, kita masih akan menderita kerugian yang sangat besar. Dan bahkan, jika kita menerobos masuk ke Kekaisaran Ryu, kita mungkin tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengancam mereka. Huo Yuhao berkata,
Aku mengerti kekhawatiran Anda, namun ancaman utama kita adalah dewa kematian. Itu adalah kekuatan yang tak tertahankan. Jika kita bisa membuat dewa kematian kehilangan efeknya dan mempengaruhi kemampuan pengintaian Kekaisaran Ryu, kita bisa menekan kerugian. Kekaisaran Ryu hanya menggunakan pasukan elit untuk tujuan pertahanan. Kekuatan mereka yang sebenarnya adalah paling banyak 2 hingga 3 legiun seru jiwa. Bahkan jika mereka menyembunyikan informasi tentang kekuatan mereka, mereka tidak mungkin menyulap banyak pasukan seru jiwa. Menurut berita dari Kekaisaran Tianhun, Kekaisaran Ryu telah menggabungkan kekuatan 7 legiun seru jiwa dan gereja Roh Kudus di sana, yang menjelaskan mengapa mereka berhasil membombardir kekuatan Tianhun dengan begitu cepat. Berita asli adalah bahwa Kekaisaran Ryu memiliki 10 legiun seru jiwa. Jika kita memiliki 2 atau 3 legiun di pihak kita, keluarga Kekaisaran Ryu harus menahan beberapa pasukan untuk mempertahankan diri. Sebagai contoh, legiun seru jiwa Kekaisaran Ryu perlu tinggal bersama mereka. Dengan cara ini, kita tidak akan menghadapi banyak musuh. Mari kita melebih-lebihkan kekuatan mereka. Katakanlah, mereka memiliki 3 legiun seru jiwa yang mencapai sekitar 1000 seru jiwa. Bersama dengan banyak alat jiwa, jika mereka mengandalkan medan, mereka pasti bisa menghentikan kita. Inilah sebabnya mengapa kita harus mendatangkan malapetaka pertama. Setelah kita dapat menimbulkan kerusakan serius pada mereka, kita kemudian dapat menyerang di semua lini. Dai Hao tertawa getir. Yu Hao, rencanamu memang mungkin, namun kelayakannya harus dibangun berdasarkan fakta bahwa kita dapat menyebabkan kerusakan pada garis pertahanan pegunungan Mingdo di Kekaisaran Ryu dan menyebabkan dewa kematian kehilangan efeknya. Namun mereka memiliki banyak alat jiwa pengintai. Kamu sudah mencoba sebelumnya. Mengingat kemampuan kita saat ini, bagaimana kita bisa melakukannya? Ini terlalu sulit. Wo Yuha berkata, itu semua tergantung pada kemauan kita. Bukan tidak mungkin. Aku punya rencana. Bahkan tanpa berita dari Kekaisaran Tianhun, aku sudah bersedia menawarkannya kepada Anda. Rencana? Rencana apa? Seperti ini. Wo Yuhao menceritakannya kepada Adipati Rema Putih. Setelahnya, Wo Yuhao tetap tinggal di tenda untuk waktu yang lama. Dia hanya pergi saat makan siang. Setelah makan siang, dia mengumpulkan teman-temannya dan menjelaskan strateginya kepada mereka. Tidak, aku tidak setuju, kata Susansi. Dia biasanya penuh dengan lelucon, namun dia tampil sangat serius pada saat kritis ini. Di Sekte Tang bahkan BB mendengarkan pendapatnya. Wo Yuhao berkata, kakak ketiga, aku percaya diri. Meskipun begitu, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Itu terlalu berbahaya. Apakah strategi kerjamu ini semata-mata dibangun berdasarkan resiko yang kamu hadapi? Aku tidak akan setuju untuk itu selama kamu akan mengalami bahaya. Sudahkah kamu memikirkan akibatnya? Bagaimana jika kamu gagal? Kamu akan mati. Wo Yuhao tersenyum dan berkata, aku tidak akan dalam kondisi itu. Dewa binatang di Tian tidak akan membiarkanku mati. Susansi menghela nafas dan berkata, namun kamu mengambil taruhan terlalu besar. Bagaimana jika dewa binatang tidak bisa mengatasinya juga? Setelah kamu menjelajah sedalam itu, kamu akan membutuhkan waktu yang cukup. Bagaimana jika... Wo Yuhao menyahut, kakak ketiga, tidak ada kata bagaimana jika. Aku harus mengambil resiko ini. Jika tidak, kita akan berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Jika kita menunggu Kekaisaran Ryu memperkuat cengkraman mereka pada Kekaisaran Tianhun, kita tidak akan dapat melawan mereka. Mengingat Kekaisaran Starlo dan penelitian Dowling yang kurang dalam alat jiwa, pada saat yang sama, Kekaisaran Tianhun sedang diserang dari segala arah yang membahayakan akademi kita. Akademi membina kita menjadi diri kita sekarang dan memberi kita kekuatan. Jika aku takut mati pada saat kritis ini, aku akan kehilangan kesempatan itu. Ye Guyi tiba-tiba sedikit gelisah ketika dia berkata, ini bukan kesempatan, ini adalah harapan kematian. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap Wo Yuhao. Nafasnya jelas menjadi sedikit cepat. Pernahkah kamu mendengar tentang dewa kematian? 2000 mas roh yang setidaknya sagi jiwa lenyap tanpa jejak hanya dalam satu serangan. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, bagaimana mungkin kamu bisa dibandingkan dan membandingkan diri
Dengan 2000 sage jiwa, itu adalah alat jiwa nomor satu di benua ini. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Itu terlalu berbahaya. Bukan hanya Susansi dan Yeguyi, sisanya juga memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka. Di sisi lain, Tang Wutong lebih tenang dan tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia duduk di mana dia berada. Aku penasaran bagaimana kamu meyakinkan Adipa dan Mang Putih. Jiang Nanan bertanya dengan ragu. Wo Yuha mengungkapkan ekspresi malu di wajahnya. Dia tidak menyembunyikan apapun. Aku memberitahunya bahwa akademi baru saja meneliti jenis alat jiwa baru yang dapat digunakan pada masa kritis untuk melawan serangan apapun. Sebuah penghalang tak terkalahkan sejati. Aku juga punya teleportasi instan. Aku akan bisa melarikan diri. Ekspresi semua orang berubah aneh. Tidak ada cara dia bisa melarikan diri dari domain dewa kematian. Yu Hao, kamu bermain api. Bahkan jika Penatua Suan ada di sini, dia tidak akan setuju rencana ini. Yu Hao menghela nafas dan berkata, apa rencana lain yang lebih baik yang kalian miliki? Kakak ketiga, semuanya, tolong jangan khawatir. Aku sangat percaya diri. Tatapan Susansi berubah bersemangat ketika dia berkata, baiklah Yu Hao, mari kita lakukan dengan cara ini. Jika kamu harus mengambil resiko ini, aku akan mengikutimu. Aku ingin menjadi bagian dari rencanamu. Wo Yu Hao tertegun. Setelah itu, dia mendengar Jiang Nanan berkata, aku juga. Selain Tang Wutong, semua orang juga menyatakan sikap mereka. Mereka ingin bergabung dengannya dalam pertarungannya. Susansi berkata, jika kamu bersedia membiarkan kami semua mengikutimu, kami akan membiarkanmu pergi. Susansi jelas bahwa Wo Yu Hao akan bersedia mengorbankan keselamatannya sendiri, tetapi dia tidak akan mau berkompromi dengan keselamatan orang lain. Dia ingin menggunakan metode ini untuk menghilangkan pikiran ini di kepala Wo Yu Hao. Namun, hal yang tak terduga terjadi. Baiklah, kalian semua bisa bergabung. Kalau begitu, tidak ada yang berharap Wo Yu Hao setuju dan Wo Yu Hao mengangguk dan memberi mereka jawaban yang menentukan. Susansi tertegun dan menatapnya sedikit ragu. Jangan bilang dia benar-benar percaya diri. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.